Saya lulus itu enggak gembira, Pak. Iya. Malah sedih, gimana lulus ini, gimana cara lanjutnya. Yang membuat bertahan kita petua-petua orang tua itu. Iya. Cuma satu nasihat yang selalu saya ingat. Ketika kami mau melanjutkan tahun 1991, mau melanjutkan ke perguruan tinggi, itu perdebatan terjadi antara ibu dan bapak. Bapak saya setuju lanjut, ibu saya tidak setuju. Kenapa itu, Pak? Karena beliau sudah melihat penderitaan kita selama di pondok pesantren. Dan beliau bilang, itu saja sewa mobil susah kali kita dapatkan, gimana kalau kuliah? Ini ceritanya karena ada keluarga saya yang kuliah juga, banyak sekali ongkosnya. Nah, dibanding-bandinglah ibu saya, wah setengah mati nanti. Jadi tidak setuju. Ibu saya tidak setuju waktu itu. Akhirnya waktu saya mau kuliah, karena ibu tidak setuju, bapak setuju, ya daripada beliau tegang, jadi bapak saya entah ngambil uang dari mana, 150.000. 150.000 itu menjadi bekal ke Makassar. Saya bisi ibu saya, Pak, saya tidak kuliah, saya hanya mengantar sepupu saya. Sepupu saya namanya Nur Syam, sepupu satu kali, dia perempuan. Hanya ibu saya bilang, tidak apa-apa, antarlah sepupumu itu. Saya antar sepupu saya ke Makassar, naik sumber tani, Pak. Sumber tani. Itu zaman dulu sekali itu sumber tani. Nah, terus saya mikir, saya punya uang hanya 150.000. Gimana caranya ini supaya tidak bayar ongkos? Jadi saya jadi kernet mobil. Kernet mobil. Jadi pura-pura di situ dan saya duduk di belakang. Saya tidak ada kursi, Pak. Jadi makan itu kalau turun mereka di Lasape, biasanya kan ada minum kopi di situ. Turunlah saya dengan mereka, tapi saya angkat-angkat barang, Pak, sampai itu. Jadi supaya uang saya utuh. Dan sekedar informasi, naik mobil dari Tumpiling ke Makassar itu berapa jam tuh? Lama, Pak, lama. 6 sampai 6 ya? 7 jam, bisa 8 jam. Nggak pakai kursi, Pak. Belum lagi muter, Pak. Muter kan ngantar-ngantar orang kan, keliling Makassar tuh. Sumber tani. Ya, gitulah kisahnya. Sampailah kita di situ. Saya sebetulnya tidak mau daftar. Saya hanya ngantar sepupu mendaftar di UIN Alauddin. Tiba-tiba ada guru saya namanya Dr. Ki Haji Wajidi Sayadi. Wajidi ini kemenakannya Pak Barilopa. Sekarang beliau calon profesor di IAIN Pontianak sekarang. Dia lihat saya bawa belangko pembayaran itu. Dek, kamu tidak daftar. Siapa itu kau? Saya ini sepupu. Bayar 2.000 rupiah biasa ada belangko itu. Kamu tidak daftar? Enggak. Saya tidak kuliah. Enggak, kuliah aja. Saya mikir-mikir, iya ya, daftar aja ya. Ya beliau lah, kamu daftar apa? Udahlah, beliau lah ambilkan saya belangko. Wajidi saya di itu. Dan beliau yang nulisin nama lengkap. Dek, jurusan apa? Udah jurusan apa aja. Saya tuh udah belum tahu begitu ya. Udah terserah nang guru saya di pondok pesantren. Nah, kita saja nang guru. Setelah itu orang banyak bimbingan belajar. Namanya bimbel. Saya tidak ikut. Saya hanya di rumah, di kos-kosan itu yang sederhana juga kos-kosannya. Di mana? Di Manuruki? Di Manuruki. Benar tuh, Manuruki. Nah, kalau teman-teman datang, saya tanya-tanya, kamu belajar apa tadi? Nah, dibawa, dikasih lah itu catatan-catatan yang saya belajar. Mandiri. Dari situlah belajar mandiri ya? Mandiri. Singkat cerita, lulus kita. Lulus ya? Nah, lulus pilihan pertama. Di waktu itu pilihannya jurusan tafsir hadis dan perbandingan mazhab. Lulus di pilihan pertama, tafsir hadis. Ya, waktu itu kan kalau anak-anak lulus itu kan rame, Pak.
Iya. Karena kelulusan itu ditulis di koran. Iya, dulu di Harian Fajar. Iya, lulus di koran atau koran kampus dulu Koran kan kampus, sudah subuh itu. subuh sudah rame orang. Iya. Saya lulus di situ. Iya. Saya lulus itu enggak gembira, Pak. Iya. Malah sedih, gimana lulus ini, gimana cara lanjutnya. Pulang kampunglah saya waktu itu. Dan tidak ada yang gembira. Di sekolah, di rumah itu tidak ada yang gembira. Disampaikan ke orang tua bahwa saya orang lulus. tua, Ya. saya lulus itu. Iya. Jadi semua diam-diam aja, tidak ada selebrasi ya. Kalau ini antar sepupu. Iya. Itulah kehidupan saya. Setelah itu saya tahu, wah kalau orang berprestasi itu dapat beasiswa. Super Semar. Super Semar zaman Pak dulu Harto ya. itu dulu kan ada Super Iya, Semar ya. iya. Saya harus belajar, harus intensitas belajar itu harus lebih tinggi. Jadi di selama setahun pertama semester 1 dan kedua, saya memang target harus nilai harus terbaik, terbaik. Dan itu tercapai. Ya, jadi tertati-tati betul itu semester 1 dan semester 2. Oke. Dan mulai semester 3 sudah dapat beasiswa. Sudah dapat beasiswa ya. terus Berarti itu di beasiswanya itu biayai Hidup. kuliah sama hidup ya begitu Ya ya. pokoknya kuliah biaya hidup semua di situ. Dan ya kita kan banyak juga kegiatan khutbah. Ya saya dari kecil sudah bisa khutbah, Pak. Gitu ya. Ya dari sanawiyah saya sudah bisa khutbah. Sudah bisa khutbah. Bukan karena pintar, dipaksa oleh oleh situasi karena di kampung itu yang bisa baca khutbah cuma om saya. Iya. Kalau om saya berhalangan, tidak ada baca khutbah, Pak. Iya. Memang di kampung zaman dulu Jadi gitu, SMP, orang-orang pesantren sanawiyah saya biasanya sudah ya. bisa khutbah. Oke. Dan ya. Nah, lulus S1 kemudian Pak Sain lanjut S2 dan S3. Itu memang langsung lanjut atau gimana tuh, Pak? Jadi saya itu sejak tahun 1995 sebelum selesai S1, saya selesai 96, Iya. saya sudah asisten dosen. Oh, asisten dosen dulu ya, Pak Jadi ya. dipakai oleh Profesor Umar Syihab dan Dr. Haripudin Cawidu Di universitas di UIN Alauddin. Iya, Jadi IAIN saya itu dulunya ya. sudah mengajar adik kelas saya dan di Universitas UMI, Fakultas Oh, di Agama. UMI. Saya sudah ngajar Oke. di situ. Ya, begitulah kehidupan saya. Dan tahun 95 saya itu ketua senat. Ya dulunya bajunya kusut-kusut sudah mulai disetrika baju, Pak. Iya. Udah mulai necis begitu ya. Sudah mulai istilahnya. dikit karena selalu tampil di forum. Oke. Dan ya dulu teman-teman mahasiswa menganggap saya singa podium. Jadi Singapodium ya. asal pegang mic, itu sudah. Gitu ya. Dunia sudah di tangan kita. Iya. Saya dulu mau menunda kelulusan karena ada satu hal yang saya tidak enak cerita di sini. Iya. Tapi ayah saya bilang jangan, kamu harus selesai sekarang. Karena kalau kamu menunda kelulusan, kamu akan kesulitan pekerjaan. Jadi akhirnya tanggal 2 Mei saya memasukkan judul skripsi. Iya. Kira-kira berselang berapa hari skripsi itu di ACC dan saya hanya menulis skripsi itu hanya kurang lebih 1 minggu. 1 minggu ya, Pak ya. Jadi harus menyelesaikan antara 20-30 lembar per hari. Oke. Tulis itu loh, Pak, pakai mesin ketik Brazil. Ya, mesin ketik itu masih ada itu. Nah, Iya. ya. Jadi harus ngebut itu dan alhamdulillah bulan Juni saya di tanggal 18 Mei itu saya sudah ujian, Pak. Jadi saya hanya disingkat sekali menulisnya, terus tidak pernah berhenti menulis selama 1 cepat minggu. sekali ya. Iya, saya ketik sendiri, Pak. Itu kalau ada yang salah kan. Iya. Diulang lagi kalau yang salah ya. Bukan diulang, di stip X. Oh, Dan susah itu tip X iya. apa itu. Jadi saya begitu dan nulisnya kan saya jurusan tafsir hadis, Pak. Iya. Jadi harus merujuk kepada kitab-kitab referensi bahasa Arab. Tidak bisa ngarang, Pak. Ya, harus membaca betul, diterjemahkan gitu. Dan saya nulis Jalaluddin As-Suyuti, Asbabun Nuzul. Dan selesai, saya diuji tanggal 18 Mei 1996. Salah satu penguji saya itu Profesor Ki Haji Mohtar Hussein. Terusin. Ayahnya Zainal Arifin Mohtar. Zainal Arifin Ayah Mohtar, kandung ya. itu yang Pukat ya, Pukat bosnya UGM. Pukat dari UGM itu. Dan itu termasuk dosen yang saya segani ya. Dan beliau memberi saya dapat A. Ya.
Iya. Itulah sebabnya saya cum laude itu. Jadi hampir tidak ada dapat B saya selama kuliah itu. Gitu ya. Ya. Nah dari situ pas selesai, ya kita bingung nih mau kemana, lanjut atau tidak lanjut. Nah pas selesai, kakak saya sudah datang ke Makassar, ngambil buku-buku kitab-kitab semua itu. Sudah dipulangkan duluan. Ceritanya kita mau pulang Iya pulang bertani Pak. Bertani. Ya, jadi Masih aja ini ya. memang cita-cita kita, tidak ada cita-cita, tidak ada Gitu sama ya. sekali terbayang kehidupan kita seperti apa. Iya. Saya hanya membayangkan ya saya hanya menjadi imam di kampung, kemudian dari situ menjadi petani, Iya. gitulah kira-kira. Tetapi sebelum saya pulang, kawan-kawan itu ngajak saya belajar bersama, karena ada pendaftaran S2 pasca sarjana. Kalau dosen kan dilatih 6 bulan Pak, Oke. jadi ada namanya prapasca. Iya. Nah, saya ini tidak punya, karena kalau di sana kan orang-orang penting yang masuk di situ. Ini kita enggak. Nah di situ teman-teman belajar dua atau 1 minggu itu, 2 mingguan belajar. Kita belajar bersama. Sesungguhnya saya hanya karena solidaritas saja, bukan karena saya mau pasca. Nemeni teman-teman itu. Sampai mereka mendaftar, saya nemeni. Saya juga didaftar juga. Jadi saya tuh mendaftar hari terakhir jam 2. Terakhir jam 2. Iya. Langsung mau mendaftar ke Jogja? Tidak, kita mendaftar saja ya. Oh, mendaftar karena saja. Pilihan itu bukan pilihan kita, berdasarkan nilai. Berdasarkan nilai Ya, dulu ya. kalau nilainya bagus ya biasa pilihannya Jakarta atau Jogja. Nah, waktu itu saya ikut mendaftar saja, ikut ujian, tidak ada beban. Iya. Tidak berpikir lulus sih, tapi tidak terlalu berharap. Iya. Kalau tidak beasiswa. Nah, singkat cerita, ternyata yang lulus cuma saya. Teman-teman saya aja tidak lulus. Begitu ya, padahal cuma mendampingi awalnya ya. Mendampingi saja. Luar biasa. Itu pun terkadang saya ada pada saat saya ujian hari pertama itu, pada saat sulit-sulitnya itu, ada guru agama saya dari kampung, guru agama SD, punya anak namanya Mas Nur ya, waktu itu mau diurus apa dan saya harus ngurus. Saya cuma meninggalkan pekerjaan Pak, hanya untuk menemui guru saya di luar. Iya. Ya, jadi artinya saya tidak serius memang, bukan tidak serius. Apa? Karena saya menganggap guru saya lagi menunggu di luar, guru agama SD saya itu. Setelah itu masuk lagi saya. Gitu. Kalau orang kan sudah sangat waktu ini ya kan. Waktu ini kan, waktu hanya 4 jam ya. Saya masih keluar karena memang ya mungkin doanya beliau ya. Akhirnya lulus Pak ya. Lulus saya tidak percaya. Nggak percaya. Tahu dari mana Pak lulus waktu itu? Itu orang-orang sudah ada kelulusan katanya. Orang sudah ngumpul di pasca. Saya ini sudah mau pulang. Di mana itu Pak kalau di Makassar waktu itu? Di kampus 1. Oh di kampus 1. Jalan Sultan Alauddin. Oke. Nah, dekatnya Telkom itu. Oke. Jadi kita ke sana, ini ada teman saya Arfan. Arfan itu kemenakannya berdua Mang. Ayo Ustaz katanya. Ada kelulusan. Kita tidak ada itu. Saya ini sudah mau ke Taman Andrea. Untuk ambil bis begitu. Bis, sudah mau pulang. Cuma itu teman saya bilang, ayo dia pengumuman. Untuk apa lowongan kita ini tidak ada. Bukan siapa-siapa. Saya juga bukan main-main, saya hanya menemani kawan-kawan. Solidaritas itu penting. Gitu. Ayo katanya. Jadi pengumuman itu sakral Pak. Karena waktu itu Direktur Program Pasca Sarjana UIN Alauddin itu Profesor Haji Andi Rasdiana. Beliau itu mantan Dirjen Kelembagaan. Jadi begitu orang sudah ngumpul, saya dibonceng ke pasca itu. Sudah ngumpul semua, banyak orang sudah melihat pengumuman. Keluarlah itu beliau, Profesor Andi Rasdiana. Mana Zen? Ya Pung. Selamat ya. Kamu lulus. Mungkin bukan saya Puang. Karena waktu itu nama Zain 2. Ya, ada Muhammad Zain persis nama saya. Itu orang Bulukumba. Saya menduga karena dia orang Bulukumba, Bu Andi Rasdiana kan orang Bulukumba juga. Ya saya tidak serius merespon beliau. Bukan saya Puang. Zain yang 1. Nah kamu katanya, bukan Puang. Ini pengumuman sudah di atas di papan tuh, saya belum lihat pengumumannya. Ini coba lihat pengumuman. Ya waktu itu saya bawa dompet. Masih ada kartu itu. Kartu tes begitu ya? Tes. Dilihat nama saya nomor 1 Pak.
Nomor 1. Itu artinya nilainya tinggi, Pak. Iya. Satu. Saya lihat-lihat terus. Bukan. Tapi persis. Persis begitu ya. Ya sudah. Berarti, Percaya tidak percaya begitu ya. antara percaya percaya. Karena biasanya orang harus belajar 6 bulan. Dan itu terstruktur, itu sistematis. Ada gurunya, ada itunya. Kalau ini enggak sama sekali. Nah, itu namanya bagi saya ini rahmat. Blessing in disguise. Gitu. Iya. Pulanglah saya dan itu juga tidak membuat orang tua gembira. Lagi-lagi. Ya lagi-lagi karena itu mikir. Orang tua diam-diam saja begitu. Namanya pasca ya dingin-dingin saja. Iya. Selalu saya bilang ya doakan saja ini. Iya. Nah kita akan diberi kesempatan naik pesawat Garuda waktu itu, tapi kita tidak ada punya uang. Kita ambil laut. Oh, jalur laut. Di sana kan ada kapal Tidar, Iya. Rinjani. Iya, masih ada Pak itu. Masih ada kapal Tidar Rinjani. Ya itu kapal-kapal itu. Waktu itu bayarnya 64.000. 64.000 ya. Singkat cerita saya berempat ya ke sana, ada Alifuddin sekarang dosen di UIN Kedari, ada Hakim. Iya. Nah, itu kelas saya semua itu. Dia sudah di IAIN Bone, ada Mania, Siti Mania sudah profesor di UIN Arab di Makassar, perempuan. Ya, itu sama-sama kita naik pesawat, naik kapal laut sampai di Jogja. Di Jogja ya gitu, menjalani hidup. Saya ikut kelas di Pasar Sarjana, gitu-gitu lulus 2 tahun singkat cerita. Setelah itu lanjut S3. Tunggu dulu Pak, Bapak ini lulus PNS-nya sebelumnya atau setelahnya itu Pak? Setelahnya. Oh setelahnya Pak ya? Jadi setelah kita selesai S2, ya, ada pilihan. Waktu itu pulang atau lanjut. Saya memilih lanjut. Jadi teman-teman saya sudah pulang, ini sambil mendaftar PNS. Nah, jadi PNS itu 99 ya. 1999 waktu itu rektornya Profesor Muin Salim. Jadi saya lulus S3 juga lulus PNS. Lulus PNS. Nah, Pak, ini kan luar biasa ya perjalanan masa kecil, kemudian perjalanan pendidikan yang cukup panjang dan banyak mendapatkan kemudahan ya Pak ya, karena apa? Karena kepintaran ya. Kira-kira di sini apa yang Bapak petik barangkali dari perjalanan itu, apa yang membuat Bapak bisa bertahan gitu dalam situasi yang sangat sulit kemudian mendapatkan semua cita-cita itu Pak? Mungkin kita memiliki ya karena kehidupan saya keras, ditambah pondok pesantren begitu juga disiplin sangat tinggi. Memang dalam diri kita selalu ingat itu ayat Allah SWT, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi Allah itu mengangkat derajat orang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan berbagai derajat. Jadi kita yakin itu bahwa orang yang kuat literasinya ya dan baik akhlaknya itu pasti akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya selalu kita menghibur diri, Pak. Ya, ada banyak jalan menuju Roma kan, itu kan ada. Dan yang membuat bertahan kita petua-petua orang tua itu. Jadi orang tua saya selalu cuma satu nasihat yang selalu saya ingat. Orang tua dua ya, yang dari ayah saya. Pertama beliau mengatakan, jadi kita harus tahan menderita. Jadi pakaian kita satu hanya 2 itu juga harus kita tahu menderita. Saya di SD cuma 2 kali beli sepatu, Pak. Ya selama 1 tahun itu, satunya sepatu Puma warna putih, yang satunya sepatu plastik, Pak. Jadi saya kalau sepatu plastik itu yang tidak kena hujan ya? Iya, itu karena saya harus jalan kaki dan itu pun karena kan jalan dari rumah saya ke Tumpiling itu 2 jalan, Pak. Ada jalan berlumpur, yang satunya jalan yang berkarang, batu karang itu. Belum aspal, Pak, itu. Dulu jadi, aspalnya kayak Canggorembalu, Pak. Ya, jadi harus ngangkat sepatu. Jadi sepatu itu saya tenteng sampai di depan kelas, Pak. Karena kalau saya pakai sepatu rusak. Wah, apalagi telanjang kaki selama 4 kilo tadi itu, Pak? Iya, bolak-balik itu. Jadi makanya 8 kilo per hari. Telapak kaki saya itu keras sampai hari ini, Pak, karena lama sekali itu. Jadi saya pikir kalau saya ini susah nanti beli sepatu. Beli sepatunya pun nyari dulu, Pak, nyari ikan.
nyari ikan di sawah, ya di empang atau di. Saya pintar jala Pak, ya. Oke. Nah, jadi nyari ikan di laut. Jago juga jadi nelayan gitu ya. Ya, jadi bisa itu. Jadi serba bisa berarti Bapak. Kumpul itu ikan. Ya, setelah itu dijual di pasar. Baru kita beli buku. Saya waktu SD bukunya cuma satu, itu pun robek. Ya, saya masih ingat guru sana masih Tiara. Dia datang. Ini kok bukunya cuma satu, robek gitu. Ya, gitu. Kehidupan saya itu menyedihkan kali Pak. Jadi untuk membeli saja Nahwu Saraf, kitab Nahwu Saraf 2.500, saya tidak bisa. Makanya waktu di pondok itu saya hanya pinjam Nahwu Sarafnya teman. Ya, jadi kalau dia tidur, saya baru baca kitabnya. Dan sekarang berbalik Pak ya. Di sini banyak sekali buku-buku banyak kitab-kitab, termasuk di Bogor juga ya Pak ya. Itu bisa kita nanti ke Bogor tuh tempatnya. Ya, saya punya buku mungkin ada, bisa mungkin ada 10.000 ya semua. Ya. Berapa Pak? 10.000-an. 10.000 buku. Eksemplar ya. Judul. Ya. Wah, luar biasa. Jadi, itu mulai dari apa tuh Pak? Ke apa tuh Pak? Ya, saya semenjak S1, saya mulai beli kitab SMP ya? Sanawiyah dan Aliyah. Masih ada kitab-kitab saya semua. Dan disitulah betapa pentingnya sebuah literasi. Jadi pendidikan itulah yang membuat orang bisa sukses. Anda bisa bayangkan orang kuliah tahun 1991 itu diberi bekal orang tua 150.000. 150.000. Entah kemana hidupnya di Makassar dan sebagainya. Itu kan masa-masa. Mungkin karena kita memiliki keberaniannya. Jadi saya memang berani menderita, berani mengambil sikap untuk ini dan tahan menderita. Itu pesan orang tua saya, tahan menderita.